publik terjebak pada figur. Begitu kalah, Kluivert. Ada yang tanggung jawab? Iya, sepakat. Tapi kita lupa membedah sepak bolanya kan, seolah-olah pelatih itu satu-satunya faktor. Padahal enggak kan. Itu yang pesan yang saya mau sampaikan. Sekarang figur John Herman. Saya hanya mau mengingatkan itu. Bukan mau menyatakan seperti yang hoak-hoak beredar. Saya tidak pernah ada dengar situasi pemain lokal juga seperti Marcelino, Witan, Rido, dan lain-lainnya. Mereka lihat kok bagaimana tim Indonesia ini sudah naik kelas. Jadi mau tidak mau mereka juga harus menaikkan kelas mereka. Kalau nggak tertinggal. Maka kita bicara kalau ingin membangun timnas yang kuat, satu, pelatih timnas level apa dia, kualitas apa, kualitas pemain yang tersedia. Yang ketiga, manajemen pengelolaan timnas. Kalau ini nggak bagus manajemen pengelolaan timnasnya, contoh FIFA Matchday, uji cobanya kurang bagus, kan juga nggak mengangkat kualitas tim. Artinya ini adalah batu pijakan awal buat John Hedman untuk menunjukkan apakah nama besarnya kemudian prestasi yang luar biasa bersama Kanada bisa di copy paste untuk sepak bola Indonesia, dan acuannya akan kita lihat di FIFA Series. Walaupun ini adalah debut ya, tapi kan orang tidak melihat mungkin hasil, orang akan melihat cara bermain. Ya kan, bagaimana dia tadi seperti Arun katakan, mencari pemain yang ada. Dia punya waktu banyak saat ini untuk memilih pemain, bahkan tadi belusukan. Kalau perlu misalnya ada pemain yang punya kemampuan lebih dari sepak bola, ambil di Liga 4. Nah, setuju tuh. Dan sebagainya. Artinya kalau proses naturalisasi itu kan di Komisi 1. Produknya itu Komisi 1. Kita ini hanya dijadikan masukan bahwa karena komponen ini masuk di olahraga, kita ada di situ, dan kita harus tahu betul supaya tidak menjadi salah. Jangan sampai setelah dia menjadi warga negara tiba-tiba mungkin dia pindah, kan itu repot juga bagi kita kan, gitu. Itu aja intinya sebetulnya. Kecerdikan John Herman terbukti, Koejar dan Sandberg diproses cepat, media Asia viralkan timnas. Dibocorkan staf khusus Benham, 2 pemain Eropa pilihan John Herman terungkap. Bek Spanyol kritik keputusan John Herman datangkan pemain keturunan Eropa. Kecerdikan John Herman jadi perhatian netizen tanah air. Media Vietnam viralkan badai cedera skuad Garuda jelang FIFA Series. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dibocorkan staf khusus Benham, 2 pemain Eropa pilihan John Herman terungkap. Spekulasi mengenai pemain diaspora Eropa yang akan memperkuat timnas Indonesia akhirnya mulai menemukan titik terang setelah muncul bocoran terkait rencana naturalisasi pemain oleh pelatih John Herman. Selama beberapa waktu terakhir, publik sepak bola tanah air ramai membicarakan kemungkinan hadirnya pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia yang dipantau langsung oleh John Herman di Eropa. Informasi terkait rencana rekrutmen pemain diaspora timnas Indonesia ini dikonfirmasi oleh staf khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital Dorka Rompot. Dalam unggahan di media sosial, Dorka Rompot mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas untuk membahas proses regulasi terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas aspek administrasi, tapi juga membuka pembicaraan mengenai rencana John Herman mendatangkan 2 pemain diaspora Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah pelatih John Herman mencari pemain diaspora Eropa dinilai sebagai strategi memperkuat kualitas skuad Garuda di tengah persaingan internasional yang semakin ketat. Salah satu nama yang disebut masuk radar naturalisasi timnas Indonesia adalah bek muda Tristan Koejar, pemain milik klub Ajax Amsterdam yang saat ini tengah dipinjamkan ke PSV Zwolle. Bek berusia muda tersebut dinilai cocok dengan filosofi taktik John Herman di timnas Indonesia, terutama karena memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang dari sektor sayap. Meski sempat mengalami cedera, performa Tristan Koejar musim ini masih cukup menjanjikan, dengan catatan 3 gol dan 2 assist di kompetisi Belanda. Selain bek muda tersebut, nama lain yang juga dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia
striker Dean Zandbergen yang saat ini bermain untuk klub VVV Venlo di Belanda. Striker berusia 24 tahun tersebut dinilai memiliki potensi menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang sedang membutuhkan tambahan produktivitas gol. Dengan catatan 6 gol dan 3 assist musim ini, Dean Zandbergen diproyeksikan mampu memperkuat sektor penyerangan skuad Garuda. Kehadiran striker baru menjadi semakin penting bagi timnas Indonesia setelah beberapa pemain depan mengalami masalah kebugaran yang mempengaruhi ketajaman tim. Namun di tengah rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia, muncul kritik dari salah satu pemain Liga 1 yang menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya menjadi solusi jangka panjang. Kritik tersebut disampaikan oleh bek Madura United, Roger Podet Padia yang akrab disapa Ruksi. Melalui pernyataannya di media sosial, Roger Podet menilai Indonesia terlalu sering menjadi solusi cepat dengan merekrut pemain keturunan dari Eropa dibandingkan membangun sistem pembinaan pemain lokal. Menurut Roger Podet, kemajuan sepak bola nasional akan lebih berkelanjutan jika federasi fokus pada pengembangan akademi sepak bola, kualitas pelatih, dan pembinaan usia muda. Ia menegaskan bahwa investasi pada pembinaan pemain lokal Indonesia akan memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan timnas Indonesia. Meski menuai pro dan kontra, rencana John Herman mendatangkan pemain diaspora Eropa disebut tetap berjalan sesuai rencana. Koordinasi antara PSSI, pemerintah, dan kementerian terkait juga terus dilakukan untuk mempercepat proses administrasi naturalisasi pemain timnas Indonesia. Jika proses berjalan lancar, dua pemain diaspora tersebut berpotensi segera memperkuat timnas Indonesia dalam agenda pertandingan internasional mendatang. Kehadiran pemain baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, sekaligus memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional. Cerdiknya John Herman dapat pujian fans tanah air. Kehadiran nakoda baru di kursi kepelatihan Garuda tidak hanya membawa perubahan taktik, tapi juga revolusi komunikasi yang sangat berkelas. Di tengah tingginya ekspektasi supporter, kecerdikan John Herman dalam membangun narasi kini tengah mencuri perhatian luas netizen tanah air. Resmi diperkenalkan pada 3 Januari 2026, John Herman langsung dihadapkan pada ujian perdana di ajang FIFA akhir Maret 2026 mendatang. Namun sebelum peluit pertama dipujikan, pelatih asal Inggris ini sudah menunjukkan mengapa dirinya berkali-kali masuk jajaran nominator pelatih terbaik dunia FIFA. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Timnas Indonesia, John Herman menegaskan bahwa ia akan membangun tim dengan sumber daya yang tersedia saat ini bukan sekadar apa yang ada dalam angan-angan. Sebuah realisme yang tajam namun menenangkan. Ia menjelaskan bahwa kekuatan tim inti harus dibangun bersama-sama melalui kerja keras kolektif. Menariknya, John Herman juga bersikap sangat jujur terkait kehadiran pemain diaspora. Ia menyebutkan bahwa menyatukan talenta dari berbagai latar belakang membutuhkan waktu berkaca dari periode Piala Dunia sebelumnya yang dirasa kurang memiliki ruang untuk membangun chemistry. John Herman secara tidak langsung hadir sebagai pemetik harapan baru setelah kegagalan pahit meraih tiket Piala Dunia 2026 lalu. Aura motivatornya yang kuat sukses menyihir netizen. Dalam komentar penuh dengan pujian yang menyebut komunikasinya sangat berkelas dan meyakinkan. So positif, vibes-nya positif, adem, meyakinkan kita harus membangun dengan apa yang kita punya, bukan apa yang kita pikir. Nice word coach, kata netizen yang memahami pesan penting Coach John Herman. Media Vietnam viralkan badai cedera skuad Garuda jelang FIFA Series. Ada fenomena menarik yang tertangkap radar jelang bergulirnya FIFA Series akhir Maret mendatang. Di saat publik tanah air sudah menaruh ekspektasi tinggi pada tangan dengan John Herman, media Vietnam justru tampak sangat antusias memviralkan komposisi pemain kita akibat badai cedera. Sebagaimana diketahui memasuki babak baru di bawah komando John Herman, timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Saint Kitts and Nevis. Sebagai tuan rumah, John Herman tidak hanya dituntut untuk mengamankan kemenangan demi tiket ke final,
namun juga membuktikan bahwa reputasi menterengnya mampu memberikan dampak instan bagi permainan nasional. Namun tantangan besar muncul bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Setidaknya 7 pilar utama dilaporkan mengalami cedera dan skorsing. Sebuah situasi yang memancing reaksi tajam dari media kenamaan Vietnam Soha. Banyak pemain Indonesia yang cedera dan kemungkinan besar akan absen di turnamen FIFA Series. Ini menjadi kabar mengejutkan sebelum turnamen besar FIFA itu digelar pada Maret ini. Lanjut laporan tersebut. Lebih lanjut dalam laporannya juga, Soha menyoroti bahwa absennya pemain-pemain kunci akan merusak rencana strategis yang telah disusun oleh pelatih asal Inggris tersebut. Mereka merinci bahwa 7 bintang nasional termasuk 3 pemain yang baru saja menjalani operasi kemungkinan besar harus menepi dari turnamen ini. Nama-nama besar seperti Tom Haye, Michel Kars, Sain Patinama hingga Marcelino Ferdinand dan Mauro Zylstra dilaporkan sedang berjuang dengan kondisi fisik mereka. Kehilangan sederet jenderal lapangan ini memang menjadi kerugian besar mengingat mereka adalah nyawa permainan Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Soha bahkan menyebut situasi ini sebagai kabar mengejutkan yang dapat mengubah peta kekuatan Indonesia secara signifikan di ajang debut bagi John Herman. Kini di tengah senyuman publik Vietnam yang menanti kegagalan skuad Garuda, mampukah John Herman meramu taktik ajaib dengan skuad yang pincang?